Oke, jumpa lagi dan selamat siang. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing rubeda nir ing sambikala. Juga untuk teman-teman yang Muslim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi pembahasan tentang piston. Piston ada 3 bahasa yang kita kenal. Dari bahasa Belanda yang umum kita pergunakan namanya seker. Seker. Terus dari bahasa Inggris piston, dari bahasa Indonesia sendiri torak. Torak asal muasal benda yang mengeluarkan tenaga di setelah bahan bakar yang terkompresi. Ini piston ini meledak, tenaga keluar, mundur, jadi tenaga putar. Oke, satu persatu nanti akan jelas semuanya. Piston ini kalau dipompa gitu jadinya kelep untuk menekan uap bensin atau uap bahan bakar, uapnya pertalite, pertamax dan sebagainya yang telah tercampur dengan udara, bahan bakarnya ditekan menjadi padat dan panas dan dipercik api oleh busi tas, maka dia akan meledak dengan gaya dorong yang kuat, akan mundur. Jadilah tenaga 1 kali langkah. Oke, nanti langkah itu akan kita praktekkan bersama mesinnya nanti setelah kita bisa membeli sebuah mesin bekas untuk praktek teman-teman semua di tempat kita praktek. Semoga mengingatkan kembali untuk teman-teman yang mau join bersama kita belajar bareng, silakan. Marilah dengan kemauan yang kita punyai, karena masa depan kendaraan ini atau permesinan ini masih sangat panjang. Jadi masih bolehlah untuk kita belajar lagi. Oke, mendalami tentang piston. Nah, ini macet disebabkan karena olinya habis. Kalau tidak ada pelumasnya, maka terjadilah seperti ini. Kering. Dan akhirnya rusak. Nah, piston ini lebih mahal daripada oli sekaleng. Jadi, untuk masa pergantiannya sepeda motor umumnya cuma sampai 2000 kilo dengan oli yang standar. Maksudnya standar adalah oli yang kualitasnya sudah teruji, tidak kena oli palsu dan lain sebagainya. Ini ring piston yang depan nomor 1 atau Perseker, di perbengkelan dikenal dengan Perseker. Nah, begini nih. Nah, ini yang nomor 2 juga Perseker yang nomor 2. Ini fungsinya beda-beda, teman-teman ya. Diperhatikan. Dan ini macet ini ya, tidak bisa dibuka, udah biarin di situ aja. Ini terdiri dari 3. Jadi yang tipis, oh ini bisa kayaknya ya. Mana. Ini. Oh bisa. Ini 1. Oh yang ini, oh ini bisa. Mana. 2 dan yang ini. Akhirnya bisa. Ini yang satu set yang bawah ini terdiri dari 3, yang tipis 2. Yang tipis 2 dan yang ini bengkok-bengkok ini 1. Ini fungsinya adalah melumasi dinding piston.
melumasi dinding piston, dinamakan ring oli. Nah, ring oli atau oli slot, bolehlah. Bukan permainan slot ya, tapi oli slot. Lewatnya adalah lubang-lubang yang di sini. Ini ada bolong-bolongnya. Nah itu, kelihatan ya. Ini yang baru kelihatan. Nah itu ada bolong-bolongnya. Maka oli yang dari crankshaft, bandul, dilemparkan ke sini, nempel ke sana, keluarnya bolong-bolong ini. Nah, bolong-bolong ini kemudian merata, masuk di ringnya ini, ke sini, melumasi dindingnya ini. Jadi kalau tidak ada olinya ya itu tadi macet. Seperti ini. Ya dicakar ayam ini ya. Nah, oke, yang slot oli sudah. Slot oli, cara kerjanya seperti itu. Pemasangannya ini jangan sampai ketemu gini ya, teman-teman ya. Ini kan bukaan semua supaya bisa dipasang. Nah, pasangnya gini, dibagi 3 supaya tidak segaris yang potongannya ini, putusannya ini. Nah, begini. Jadi oli nggak mungkin ke sana kalau terus seperti ini. Diragukan nanti dia akan mubazir atau tak berguna. Olinya bocor lewat patahan ini. Jadi ini patahan ini kita bagi 3. Begitulah. Meskipun nanti di dalam juga mungkin berputar-putar lagi. Oke, ini satu, ini yang paling bawah. Nah, kita kenalkan lagi untuk yang kedua. Yang kedua itu biasanya berwarna lebih hitam. Lebih hitam. Dan yang paling atas adalah yang putih. Ini berbeda sebetulnya teman-teman ya. Ini nomor 2, ini nomor 1. Mengapa berbeda? Dari logamnya juga sudah agak lain, kotor teman-teman. Bila kita lihat dari penampangnya, nah kita lihat penampang yang begini ya, yang dari sini kita gambar ya teman-teman. Kita lihat penampang yang di ujungnya sini. Nah itu sebetulnya dia yang ring oli yang nomor 2 atau oli slot itu begini. Agak melebar ke sini. Dan ini pistonnya menghadap ke sana. Tempatnya ring di sini. Ini menghadapnya begini. Nah, begini. Dikarenakan apa? Bila piston mundur, oli yang tersisa di sini, oli yang di sini, itu ditarik oleh yang ini, dibersihkan oleh ring yang nomor 2 ke bawah. Set. Jadi dindingnya silinder akan bersih dari oli. Kalau enggak, biasanya motornya berkebul, berasap, beluk, dan lain sebagainya. Apapun itulah yang dikatakan, istilah-istilahnya banyak sekali di motor atau di mesin. Prinsipnya mobil dan motor nanti sama. Itu yang menghadap ke sini. Dan yang ini, yang paling atas itu nomor 1, ring piston. Nah, ini biasanya dari besi tuang, makanya warnanya hitam atau high carbon steel. Nah, mengapa dari high carbon steel? Karena koefisien muainya rendah. Begitu. Dan yang paling atas adalah alloy campuran supaya dia jauh lebih tahan panas. Nah, juga tentunya koefisien gesek atau nilai geseknya terhadap dinding silinder itu juga rendah. Yang paling atas nomor 1 itu begini. Ini piston untuk menghadap ke sana, ini penampang samping.
Nah, ini begini. Jadi kayak klep maju ke depan. Seperti klep, tapi maju ke depan. Nah, maka dia dikhawatirkan tidak mencegah untuk kompresi nanti bocor ke sini. Jadi ini kan yang kontak dengan dinding silinder itu kan kecil, sehingga dia akan kuat menekan pada dinding silinder, maka berfungsinya seperti klep pompa itu menghadap ke bawah kalau kita pompakan ke bawah. Kalau dibalik klepnya maka dia bocor ke sini. Jadi kompresinya tidak akan terjadi tinggi dan sempurna kalau kebalik, tapi dia akan bocor dan berasap. Maka olinya akan kebuang. Seperti itu. Ini untuk piston. Nah, penyerta untuk membeli piston biasanya itu adalah pembelian dalam piston bentuk kit ya. Bentuk kit itu termasuk pin seperti ini. Sudah siapkan, kebetulan ini ngambil salah satu merek, nggak apa-apa ya. Ini punya Karisma itu. Ini part numbernya 14100 KPH 00. Nah, ini adalah part number pin and clip. Oke, klip itu tadi letaknya di sini. Ini supaya pinnya nggak ngeloyor keluar ke sini maupun ke sana. Setelah kita pasang di conrod ataupun setang seker ataupun batang torak dalam penyebutan bahasa 3 bahasa. Nah, supaya ini dipasang klip satu dulu, batang torak masuk, pin masuk, baru dikasih klip. Ini penyebutannya pen seker, pen piston, atau apa ya, pin torak, begitulah. Ini udah macet ini. Nah, ini tidak bisa gerakkan. Kalau udah habis oli begini, ininya rusak, batang torak atau stang seker atau conrodnya, connecting rodnya itu sudah rusak, ya sudah nggak bisa dipakai semua, maka ya biayanya bisa 1 juta lebih. Kasihan. Begitu klip sini dan sini ada 2 pin di tengah sini. Di sini adalah batang torak atau setang seker. Nah, ini yang baru, modelnya seperti ini. Ketinggalan. Oke, ada kalau yang 4 tak ada 5. Satunya mana? Oh, yang satunya, oh ini 2. Nempel teman-teman. Nah, ini biasanya dibasahin oli. Kalau baru itu sedikit oli supaya nggak berkarat. 3 ini di bawah sendiri. Nah, ini hitam, yang ini putih. Jadi yang putih ini adalah nomor 1, yang hitam nomor 2. Begitu. Nah, bagaimana untuk menandai atas bawahnya? Kalau kita lihat segini sulit sekali. Nah, itu cuman kecil sekali, susah. Nah, di sini biasanya ada tertulis. Nah, itu. Nah, berarti ini menghadapnya begini, pasangnya begini. Ada tulisannya ini. Begitu juga yang satunya. Oh, sudah terhapus teman-teman. Jadi di ujung sini ada tulisannya seperti itu.
Nah, oke, begini, yang ada tulisan di atas, begini, jangan sampai dia ketemu begini, garis. Kalau begitu olinya yang dari belakang bisa bocor ke depan begini dan akan menimbulkan asap di pembakaran sehingga olinya cepat habis. Demikian untuk piston beserta ring. Bila teman-teman kurang jelas, bisa komen di kolom deskripsi. Yang mau belajar bersama silahkan datang. Nanti tempat akan kita tulis di deskripsi juga. Silahkan untuk ditanyakan lagi di mana yang kurang jelas, kita share, kita bantu teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang masih sekolah. Nah, itu supaya ke depan akan lebih berhasil di dalam belajarnya. Namanya belajar bersama, tentu saja kita saling memberi masukan, di mana mungkin juga saya ada salah. Oke, silahkan dibetulkan yang bagaimana, berpendapat silahkan. Akan kita share lagi, di mana kita belajar bareng. Semuanya adalah gratis ya teman-teman, nggak dipungut biaya. Silahkan datang ya, saya share nanti tempatnya di Google Map, Anda cari di deskripsinya. Juga teman-teman jangan lupa untuk bantu supaya kita bisa bantu share, like, dan komen supaya subscriber kita banyak. Dan kita ya tujuannya sih kita tidak menutup atau tidak merahasiakan bahwa bila kita berhasil punya subscriber banyak dan ada iklan yang banyak tentunya ataupun dari sponsor, ya tujuannya untuk membelikan teman-teman yang seperti ini, komponen mesin-mesin bekas, mungkin besok adalah mesin mobil, mesin listrik, mesin motor, apalah semuanya yang mekanik dan elektronik nanti kita bahas bersama, bahkan sampai mesin jahit dan lain sebagainya, silahkan, tidak masalah. Nanti kita bedah bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Tujuannya generasi mendatang jauh lebih maju daripada generasi saya. Begitu. Mungkin ya tidak ada kata-kata lagi selain mohon bantuan dan harapan dari teman-teman anak-anak sekalian, juga saudara-saudara semua, dimana marilah kita bersama-sama bahu-membahu untuk memajukan bangsa ini. Sekian dulu, terima kasih. Selamat belajar. Oh ya, satu lagi di menit-menit yang terakhir ini. Mengapa kita ketemuannya minggu aja? Sebetulnya kalau saya tidak masalah, asalkan sudah selesai kerja malam, itu tidak ada masalah untuk mengadakan pertemuan. Tapi saya khawatir untuk mengganggu anak-anak yang SMK, yang berminat belajar, itu akan mengganggu sekolahnya. Jadi supaya tidak tabrakan dengan waktu sekolah ataupun mengganggu proses belajar dan mengajar di esok harinya karena ngantuk, capek, dan lain sebagainya, kita hindari itu. Nomor 2, minggu ada kesempatan kita nanti kalau ada yang kotor-kotor gini, kalau kita setelah mandi kan risih ya, ini masih kering ini, kalau ada olinya ntar semua kotor. Jadi kita hindari itu. Pesan-pesan, kritik, atau masukan-masukan kita harapkan sangat dari jenengan-jenengan supaya ke depan kita lebih maju, kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya ya untuk daerah sekitar kita. Barangkali besok teman-teman yang dari SMK itu sudah pintar semua,
dan bisa menyebarkan hal-hal ini, di mana ya paling tidak seseorang itu akan bisa membenahi motornya sendiri, nggak harus jadi bengkel. Ya silahkan jadi pengusaha spare part dan lain sebagainya. Yang penting pengetahuan ini ah, ya terlalu sayang bila dibuang percuma. Oke, sekian, terima kasih dan terima kasih. Tentu saja buat semuanya saja, teman-teman. Semangat hadapi hari-hari dengan penuh usaha. Tentu saja usaha itu tidak akan menipu hasil, atau hasil juga tidak akan menipu usaha. Tidak ada sesuatu yang mustahil, bukan kemampuan yang kita cari, adalah kemauan yang kita utamakan. Terima kasih, selamat siang, selamat belajar, selamat beraktivitas, salam rahayu.